Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, naltaqi maratan ukhra fi madati al-imla. Baik ikhwan wal akhwat, maudhu kita pada kesempatan kali ini adalah al-waslu wal faslu. Maksudnya al-waslu wal faslu adalah kalimat yang tergabung atau tersambung dari dua kata atau kata yang terbentuk dari dua kata disambung menjadi satu, atau kata yang tidak bisa disambung menjadi satu. Walidzalik al-waslu, wasl yakni nyambung wal faslu di sini terpisah. Baik, di sini ada beberapa contoh yang antum bisa bedakan. Untuk penulisannya antum coba perhatikan. Iqra' mayali, innama anta mudzakkir. Ini in namanya tersambung, inna dan ma-nya tersambung. Apa sebabnya nanti kita baca. Kemudian yang kedua inna ma, inna ma, ma-nya ini terpisah. Kemudian yauma idzin, yauma idzin, ini yaum ini yauma, dan idzin id ini digabung sedangkan setelahnya yauma id, ini terpisah idnya dengan yaumnya. Kemudian kalimat berikutnya adalah kullama, ma-nya tersambung, kemudian kullama, ma-nya terpisah. Kemudian Allah, begitu juga anla, ini Allah tersambung, kemudian anla terpisah. Baik, ini penjelasannya, coba perhatikan. Innama, yauma idzin, yauma id, kullama, alla. Baik, hadhihi kalimat ada yang tersambung dan juga ada yang terpisah. Antum bisa bedakan Ini contoh pertama, contoh kedua. Contoh pertama bersambung, kemudian contoh keduanya terpisah. Penjelasannya sebagai berikut. Min mulahadhatil kalimatis sabiqah, perhatikan kalimat-kalimat ini di atas naro anal kalimati qad ittasala ba'duha bi ba'din fi mawadi, ada yang tersambung. Wan fasala ba'duha an ba'di fi mawadi'in ukhra, ada juga yang terpisah. Waqad ittafaqa ulama al-arabiyyah ala mawadi'il wasli wal fasli. Para ulama bahasa Arab para ulama bahasa telah bersepakat atas posisi-posisi huruf atau kalimat-kalimat tertentu yang mengalami penyambungan dan juga pemisahan. Wa ilaika bayanu dzalik, dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Coba dilihat ini misalnya innama wassalat, inna bima, ma-nya adalah makafa. Jadi ketika ma-nya makafa dia bersambung. Kemudian inna fusilat, ini dipisah innanya dipisah an ma dari ma, dan ma-nya adalah ma al-mausulah bimakna alladzi, maknanya adalah alladzi, sehingga dipisah. Yauma idzin wasalat dzarf, yaum di sini tergabung dengan id idnya adalah isim dzarfi. Di sini watanwin badal min jumlah mahdhufah. Watanwin ini din, yauma idzin tanwin din, tanwin in di sini dia adalah
badal min jumlah mahdhufah. Dia adalah pengganti dari jumlah yang dihapus ya. Yadulu alaiha ma qablaha, yang ada sebelumnya. Jadi sebenarnya ada jumlah sebelumnya ya, tapi dihapus sehingga diganti dengan din di sini. Wa takdiruha, ini ya. Jadi pada asalnya adalah idja rabbuka wal malau saffan saffan. Idja yauma idzin ya, yauma idzin idja. Ini takdirnya adalah seperti ini. Aslinya adalah seperti ini ya. Yauma id, yaumanya dipisah ya dari isim dzarf id, alladzi lam yunawwan, yang tidak bertanwin. Li'anal jumlah ba'dahu lam tuhdaf, karena jumlah setelahnya tidak dihapus. Id najahta, misalnya yauma id najahta, ini tidak dihapus ya. Sedangkan pada yauma idzin ini ya, yauma idzin itu ada kalimat sebelumnya dihapus. Nih, yauma idzin ini ada kalimat sebelumnya dihapus. Ini untuk membedakan saja ya, untuk membedakan. Kemudian kullama dan kullama. Baik. Kulla di sini wasal ismu syart. Ismu syart ya. Dia disambung dengan ma-nya adalah ma al-masdariyah. Memang biasanya kalau ma-nya ma masdariyah atau ma ziyadah, ma zaidah disambung ya. Kalau ma al-mausulah biasanya dipisah. Baik, seperti ini ya, di bawah kulla ma ya, fusila al-maf'ul bihi kulla anil ismil mausul. Isim mausulnya ma-nya dipisah. Kemudian Allah wasalul harfun nasib ya, digabung dengan la bi harfin nafi. Kemudian fusilat an al-mukhaffafa min anna as-sakilah, min anna as-sakilah ya. Jadi an ini an-nya adalah an al-mukhaffafah ya. Kemudian dipisah dengan la an-nafiyah. La-nya adalah la nafiyah lil jins. Coba kita lihat kaidahnya ya. Al-waslu wal faslu. Ma qara'tahu anifan huwa amsilatun li mawadi'il wasli wal fasli. Apa yang kita baca tadi adalah contoh-contoh ya, posisi-posisi kalimat yang tersambung dan yang terpisah. Wal aslu, ini pada asalnya ya, antum tanbih di sini. Wal aslu ana masahal ibtida bihi. Ini asalnya ya, pada asalnya. Aslinya gitu ya. Aslinya masahal ibtida'u bihi wal waqfu alaihi wajib fasluhu. Ya, perhatikan, ini yang di garis bawah. Ya, pada dasarnya, pada asalnya masahal ibtida', kalimat yang bisa didahulukan atau kalimat yang menempati posisi awal gitu ya, atau kalimat yang bisa didahulukan dan juga bisa diwakaf ya, bisa disukun. Kalimat yang bisa didahulukan atau kalimat yang bisa didahulukan dan bisa disukun, maka dia wajib dipisah dengan kalimat yang lainnya gitu ya. Dalam
penulisan. Li'annahu yastaqil wahdahu fin nutq, karena dia pengucapannya terpisah gitu ya, karena dia terpisah secara penuturannya. Kal asma'id dhahirah, seperti isim dhahir, misalnya bahr, kan bisa di wakaf ya. Bahr juga posisinya bisa di depan ya, begitu juga Muhammad, begitu juga syajarah. Nah, ini layaknya dipisah dengan kalimat atau kata-kata yang lain. Kemudian selain isim dhahir juga domair ya, domir, ana, anta dan lain sebagainya ya, ini dipisah. Begitu juga fiil ya, fiil qara'a, yadhabu, khud, fiil amr ya. Kemudian huruf maudhu'ah ala harfain fa aksar, huruf maudhu'ah yang terbentuk dari 2 atau lebih huruf ya, misalnya an, ala, fi gitu ya, an, ala, fi. Ini pada asalnya ya. Jadi huruf-huruf yang terbentuk dari 2 atau lebih huruf, maka dia pada asalnya harus dipisah. Kemudian kaidah yang kedua, wa ma la yasih al-ibtida'u bihi wajaba wasluhu bima qablahu. Adapun yang tidak bisa didepankan, jadi kalimat ya, kalimat yang tidak bisa posisinya di depan ya, yang tidak bisa posisinya di depan, maka dia wajib untuk disambung dengan huruf sebelumnya, dengan kalimat sebelumnya. Seperti apa? Seperti dhamir muttasil. Contohnya ini kitabuhu di sini dia nggak bisa hu kitab gitu ya. Jadi dia nggak bisa di posisinya di depan, maka dia harus bersambung dengan huruf sebelumnya. Begitu juga dhahabna, allamani gitu ya. Kemudian selain dhamir muttasil juga nun at-taukid, ini nggak bisa di depan posisinya, maka dia harus bersambung dengan kalimat sebelumnya. Misalnya uktubanna ya. Kemudian selain itu juga alamatu ta'nis, alamatu at-ta'nis, alamatu ta'nis, misalnya akhadhat, ini nggak bisa di depan ya, maka dia harus disambung. Ini asalnya seperti itu ya. Kemudian wa alamatu tasniyah, musanna misalnya al-kitabani, wa alamatu al-jam' salim misalnya muallimun, muallimat. Nah, ini harus disambung dalam penulisan. Adapun wa ma la yasih al-waqfu alaihi wajaba wasluhu bima ba'dahu kal huruf al-mawdu'ah ala harfi wahid. Adapun yang tidak bisa diwakaf ya, yang tidak bisa diwakaf, maka wajib untuk wajib untuk disambung dengan kalimat sesudahnya, walaupun dia bisa dikedepankan ya, walaupun dia posisinya bisa di depan, tetapi dia tidak bisa diwakaf ya, maka dia wajib untuk disambung. Antum perhatikan 3 kaidah ini ya. Seperti apa? Seperti lam, bi, ka, fa, ini harus disambung. Ini antum udah paham ini ya, insyaallah. Jadi ada 3 kaidah penting, kaidah asal yang antum harus pahami di sini. Yang pertama adalah kalau kalimat tersebut bisa dikedepankan ya, posisinya bisa di depan dan bisa diwakaf, maka dia wajib untuk wajib untuk dipisah, karena dia secara asal dia adalah pengucapannya terpisah gitu ya. Adapun untuk kalimat yang tidak bisa posisinya di depan, maka wajib
dipisah, wajib apa, wajib disambung ya, wajib disambung. Ini kaidah yang kedua, wajib disambung seperti domir mutasil, kemudian nun taukid, nun niswa musanna gitu, jamu muannas salim, jamu mudzakkar salim gitu. Kemudian kaidah yang ketiga, apa namanya, kalimat yang tidak bisa diwakaf, walaupun dia bisa posisinya di depan tapi tidak bisa diwakaf, maka wajib untuk disambung. Seperti apa? Seperti huruf lam, kemudian ba, kemudian kaf, wa fa. Di sini perhatikan, wa ma qara'tahu sabiqan innama yauma idin kullama alla haqqahu an yaktuba munfasilan. Jadi pada asalnya ya, yang kita baca tadi innama, kemudian yauma idin, kemudian kullama, kemudian alla, haqqahu pada sebenarnya gitu ya. Jadi haknya ditulis secara apa, terpisah. Tetapi wa katabahu ulama al-lughah muttasilan khilafan lidzalik. Tetapi para ahli bahasa menulisnya, para ahli bahasa menulisnya secara apa, tersambung. Ini kalau kita melihat pada kaidah yang tadi 3 itu ya. Karena apa? Karena inna di sini kalau dia huruf maka dia lebih dari 1. Kemudian inna di sini juga apa namanya? Kemudian yauma ini juga kan sebenarnya dia terpisah gitu. Tetapi para ulama menulisnya dengan bersambung. Wa fi ma yali ta'ifah minal kalimatil lati fiha wasal aw fasal. Nah, ini apa namanya, beberapa di bawah ini adalah beberapa kelompok ya. Beberapa kelompok para ulama menulisnya atau mengelompokkan secara penulisannya dengan tersambung dan terpisah ya. Yang pertama adalah ma az-zaidah al-kafa. Ini ya, antum yang paling utama adalah melihat yang di belakangnya maknya ya, maknya. Biasanya kalau ma az-zaidah al-kafa, ma az-zaidah dan ma al-kafa biasanya disambung seperti innama. Ini penjelasannya, antum baca sendiri aja. Innama, kemudian annama, ka'annama. Namanya di sini adalah ma al-kafa. Begitu juga untuk ma az-zaidah. Ini antum scroll ke bawah aja. Ini masih ma al-kafa ya. Sekarang ma az-zaidah. Ma zaidah juga dia ditulis secara tersambung ya, tersambung. Ini ma zaidah. Kita lihat ma berikutnya apa? Ma istifhamiyah. Sekarang ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah juga ditulis secara tersambung. Ini antum baca sendiri aja ya. Ini contoh-contoh pengelompokan oleh para ulama tulisan secara tersambung antara dua kata atau terpisah. Ini ma-nya ma istifhamiyah. Indama,
Begitu juga ma-nya ma masdariyah. Ini yang di atas ini ma masdariyah ya. Ma masdariyah ada yang tersambung, ada juga yang terpisah. Ini yang terpisah. Annama, ma di sini ma al masdariyah. Kemudian yang kelima adalah ma al-mausuliyah. Ma al-mausuliyah. Nah, ma al-mausuliyah di sini ada yang tersambung, ada juga yang terpisah. Ya, antum melihat saja contoh-contohnya ya untuk penulisannya. Kemudian ma al-ismiyah, rubbama, siyama, ma an-nafiyah misalnya ya. Kemudian man al-mausuliyah, kemudian man asy-syartiyah, di sini disambung ya. Kemudian id, tarfuz zaman, al-madi, ada yang disambung, ada juga yang dipisah. Tergantung ya, kita kembali ke penjelasan yang tadi ya. Penjelasan yang tadi, kemudian kita juga kembali ke 3 kaidah asal yang tadi. Namun kita melihat juga gimana para ulama bahasa atau gimana para ulama lugha menulisnya, apakah secara terpisah atau secara bersambung. Itu juga jadi panutan. Ya, ini banyak sekali contohnya ya, antum bisa pelajari dan baca-baca. Da, isyarah, banyak sekali ini. Baik, ikhwan, saya kira seperti itu ya. Untuk contoh-contoh ini antum pelajari aja, antum lihat-lihat dan pahami ya. Yang paling penting adalah antum mengerti kaidah asal ya, kaidah asal, kemudian bisa meniru contoh-contoh para ulama menulis dalam keadaan tersambung atau terpisah. Baik, ila huna ya, sampai di sini dulu. Antum bisa baca secara detail dan pelajari secara detail dalam PDF antum masing-masing yang sudah Ustaz bagikan. Baik, narakum insyaallah fil liqa'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.